Bayangkan, seorang diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Huta Galung, hanya karena berani menantang Ahmad Sahroni untuk debat terbuka, keluarganya di Pamulang justru terancam intimidasi. Teman-teman, rapatkan barisan ya. Aku udah lihat nih, mulai ada serangan-serangan secara terstruktur di sosial media kepada orang-orang yang sudah bersuara. Nggak cuma kepada aku, tapi juga banyak Jerome juga kena, dan yang lain-lain juga udah mulai kena. Teman-teman, kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian nggak usah khawatir, karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Tapi juga walaupun aku sudah tahu apa kesimpulannya, juga aku sudah mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Kita cuma bisa berusaha, tapi hasilnya kita serahkan lagi ke yang lebih berkuasa. Apa-apaan ini? Apakah kita masih hidup di negara demokrasi atau sudah masuk ke zaman feodal di mana siapa berkuasa bisa semena-mena menekan rakyat kecil? Salsa dengan lantang berkata, "Jangan pernah sentuh keluargaku. Jangan sekali-kali kalian coba-coba intimidasi keluarga aku di Indonesia. Kalau berani, aku habisin kalian." Ini adalah teriakan seorang anak bangsa yang muak dengan cara-cara kotor politik. Kenapa harus keluarganya yang diusik? Kenapa bukan debat terbuka yang dipilih? Kalau Sahroni benar-benar merasa jago, datang. Hadapi tantangan di ruang publik. Tapi kalau berani hanya lewat jalan belakang, lewat intimidasi, itu bukti nyata mental pengecut. Salsa bahkan menegaskan, dirinya bukan orang bodoh, bukan orang miskin yang bisa dibungkam dengan ancaman receh. Kalau keluargaku disentuh, aku akan cari dukungan internasional. Aku gulingkan kalian. Keras, jelas, dan penuh peringatan. Tapi apakah ancaman berhenti di situ? Tidak. Bayangkan, jika Jerome Pauline, yang dikenal sebagai figur pendidikan, anak muda yang membawa nama baik bangsa, juga ikut diseret-seret dan ditekan hanya karena suara kritisnya. Itu artinya, negeri ini sudah makin gila. Kenapa harus mengintimidasi keluarga? Kenapa harus menyeret orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya? Kalau memang Sahroni berani, kalau memang DPR tidak takut, hadapi di ruang publik. Berdebatlah. Jangan jadi pengecut yang bersembunyi di balik ancaman dan tekanan. Dan ingat, kalau ancaman ini benar-benar terjadi, bukan hanya Salsa yang akan bicara. Nama Indonesia akan tercoreng di mata dunia. Semua diaspora, semua akademisi, semua jejaring internasional akan bersatu. Mereka akan bersuara lantang bahwa demokrasi di Indonesia sedang mati. Ingat, ketika kritik dijawab dengan ancaman, maka yang hancur bukan hanya martabat pribadi, tapi juga wajah demokrasi Indonesia di mata dunia. Apa jadinya negeri ini kalau suara rakyat saja dibungkam dengan teror? Salsa membuktikan satu hal, rakyat kecil tidak lagi takut. Diaspora di luar negeri pun berani melawan, dan kalau benar intimidasi ini terjadi, maka jelas yang gentar bukan rakyat, tapi penguasa itu sendiri.